Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadjah, Zakaria, Netaneel, dan Mika, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebajah, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor, dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda, ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka, menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda, ialah Panglima Adna, dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Yohanan, dengan 280.000 orang. Dan di samping dia Amasya bin Zikri, yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa, dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia Yozabat, dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda.
Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 2 Tawarik 17. Tuhan Yesus memberkati. Asa digantikan oleh anaknya Yosafat. Yosafat hidup dengan takut kepada Tuhan. Yosafat tidak menyembah ilah-ilah lain. Yosafat hanya mengandalkan pertolongan Tuhan. Yosafat tidak bersekutu dengan bangsa Aram seperti yang dilakukan ayahnya Asa, dan ini dibenci oleh Tuhan. Yosafat memperhatikan kehidupan rohani rakyatnya. Ia mengutus beberapa pembesar, orang Lewi dan para imam untuk mengajar rakyatnya agar hidup takut akan Tuhan. Yosafat melakukan banyak hal yang benar di mata Tuhan. Dia membangun sistem pertahanan negaranya dan mengorganisir tentaranya. Yosafat juga tahu batas-batas kewenangannya. Karena itu ia mendelegasikan tugas mengajarkan hukum Taurat Tuhan kepada orang yang tepat. Tuhan memberkati upaya Yosafat dengan menaruh rasa takut pada Yehuda di dalam hati negara-negara tetangga dan musuhnya. Bahkan orang Filistin dan orang Arab pun menyerahkan upeti kepada dia. Bila kita melihat kisah-kisah dari raja-raja Yehuda, cukup menyesakkan karena kejatuhan yang terjadi berulang-ulang. Namun kisah Yosafat kita melihat bahwa orang yang hidup bagi Tuhan serta yang mengutamakan Tuhan dalam seluruh karyanya akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Biarlah kesetiaan kita kepada Tuhan hendaknya bukan semata-mata demi berkat, melainkan karena memang kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.